malah dipukuli sob si cowok itu di kepalanya sampai pingsan. Nah ternyata pas pingsan sob, cewek-cewek ini malah memperkosa cowok itu bergantian. Kaki sama tangannya diikat terus divideoin juga. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Sandi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap baik aja ya. Kalau yang lagi sakit ya mudah-mudahan cepat sembuh. Makasih banyak loh kalian udah ngeklik video ini. Jangan lupa tinggalin bekas di sini, like, subscribe, sama komen. Seperti biasa, gue akan menceritakan kisah kriminal yang terjadi di berbagai belahan dunia, sob. Dan kali ini, gue akan menceritakan kisah yang menurut gue sih agak lucu ya. Tapi ini terjadi, sob. Dimana ada seorang laki-laki diperkosa oleh perempuan. Dan lebih kocaknya lagi nih, sob. Ada yang dilakukan oleh istrinya. Pasti kalian bertanya-tanya ya, kok bisa istrinya sendiri memperkosa, ya kan? Bukannya udah sah, bukannya sama-sama mau. Tapi itu terjadi sob. Si pria merasa bahwa dia itu telah diperkosa selama 10 tahun oleh istrinya. Penasaran kan seperti apa? Yaudah, jangan lama-lama, langsung aja ke ceritanya. Pada umumnya, kasus pemerkosaan dan KDRT dilakukan oleh kaum laki-laki ke perempuan, sob. Seringnya ya. Dan lucu aja kalau dilakukan sebaliknya. Karena menurut gue, pada dasarnya laki-laki itu makhluk yang harus kuat, tangguh, dan harus berada satu tingkat dari perempuan. Yang gue maksud satu tingkat di sini itu, ya lo harus bisa jadi pemimpin mereka, jadi pelindung mereka. Ya pokoknya lo jangan terlihat lemah depan perempuan, ya kan. Cerita ini gue mulai dari Ukraina, sob. Ada sepasang kekasih di sana, sebut aja Ira dan Doni. Jadi Ira ini cinta pertamanya si Doni, sob. Mereka kenal dari umur 20 tahun yang lalu. Suatu ketika orang tuanya Doni bilang ke Doni kalau udah mulai pacaran atau menjalin hubungan sama perempuan, dia harus cepet keluar dari rumah. Dengan kata lain berarti dia udah mandiri, siap ngelepasin keluarga yang udah dari kecil bertahun-tahun menaungi dia. Menurut Doni itu hal yang menakutkan buat dia. Singkat cerita, mereka pertama kali melakukan hubungan seks, tapi menurut Doni itu nggak normal, sob. Dimana Ira bener-bener agresif dan menguasai dia sepenuhnya. Mereka melakukan sekitar 5 jam. Nggak tahu itu 5 jam ngapain aja. Apa foreplaynya 4 jam 55 menit terus kandungnya cuma 5 menit. Gue nggak tahu. Oke, terus si Doni merasa seksnya di malam itu tuh kayak nggak normal dan bikin sakit katanya. Tapi bagi Ira, ya seks ya seperti itu. Harus ada yang benar-benar wow, dan lo keluar, gue juga keluar. Gitu ya, kasarnya. Gak cuma laki-laki doang gitu. Tapi karena Doni ini masih cupu, gak paham begituan, ya menurut dia seksnya ya begitu-begitu aja udah gitu kan. Berapa kali si Ira ini memaksa minta melakukan hubungan intim, sob. Tapi Doni merasa ketakutan setiap diajak. Karena Ira ini kan hiper banget, sob. Tapi walaupun Doni gak mau, ya Ira gak mau tahu dan Doni harus menuruti. Nah suatu ketika Doni harus pergi ke luar negeri, sob, bisnis. Dia gak mau ninggalin Ira. Akhirnya Ira diajak ke luar negeri. Sesampainya di luar negeri, Doni pergi ketemu sama rekan bisnisnya. Saat dia pulang, Ira tiba-tiba minta melakukan hubungan intim, sob. Doni mengiyakan 1 kali 2 kali. Terus Ira bilang ingin yang lebih. Lalu Doni menolak, dia bilang capek dan bener-bener gak pengen melakukan hubungan intim. Nah karena Doni menolak, Ira kesel dan mukulin Doni, sob. Nyakar-nyakar sampai berdarah-darah. Tapi Doni gak bales, dia cuma mencoba menghindar sementara dari Ira. Suatu hari Doni pergi nyewa hotel lain, sob, buat dia sendiri. Tapi ternyata dia gak terlalu bisa bahasa di negara itu. Akhirnya mau gak mau minta tolong Ira buat terjemahin, dan Ira pun ikut sama Doni di hotel itu lagi. Doni udah gak betah di sana, sob, ngerasa pengen balik ke Ukraina lagi. Nah saat itu cuaca dingin juga, dia sempat kena infeksi saluran kemihnya. Tapi itu nggak menghalangi Ira buat minta jatah nganunya, sob. Saat itu hari Sabtu, sob. Doni disikat dari pagi sampai malam. Doni benar-benar kesiksa banget dan pengen balik ke Ukraina dengan harapan dia bisa balik ke rumah orang tuanya terus putus dari Ira. Tapi ternyata enggak, sob. Walaupun Doni udah balik ke rumah orang tuanya, di sini justru Ira malah minta buat nikah. Akhirnya Doni mau gak mau menikahi Ira, walaupun dia tahu seksnya Ira benar-benar bikin dia kesiksa. Suatu ketika Doni menyewa sebuah apartemen di Ukraina, sob, karena mereka berdua telah menikah kan. Tapi mereka tidur di kamar yang terpisah, sob,
kamarnya Doni nggak ada kuncinya. Doni juga cuma boleh pakai kamar mandi tamu. Jadi kayak hal apapun Ira yang atur semuanya. Kayak nyuci, ngepel, bersih-bersih juga itu Doni yang harus ngelakuin. Kalau pagi Doni mau berangkat kerja harus menunggu Ira bangun. Kalau ditinggal atau dibangunin Ira bakal ngamuk-ngamuk sob. Dan seperti biasa Doni bakal dipukulin habis-habisan sama si Ira ini. Jadi Doni ini kayak suami-suami takut istri gitu sob. Doni serba salah sob. Dia mau balas mukul juga salah mukul cewek. Jadi suatu ketika dia cuma lampiasin duduk di tangga sambil nangis. Terus si Ira lihat dia nangis minta maaf, tapi cuma saat itu doang. Nanti abisnya ya gitu lagi, salah dikit teriak-teriak, mukulin dan lain sebagainya sob. Suatu ketika Doni dibawa ke ahli seks sama si Ira ini. Ira nganggep semua masalah seks mereka itu karena si Doni. Doni katanya lemah dan sebagainya. Padahal Doni normal-normal aja. Doni juga nggak cerita ke ahli seks tentang penyiksaan yang dilakukan si Ira saat melakukan hubungan intim. Jadi saat mereka di ahli seks itu semua tentang Ira dan Doni cuma mengiyakan semuanya. Karena saat Doni bertemu terapis pertama dan Doni menceritakan masalahnya, dia malah diketawain sob. Kata terapisnya, nggak mungkin lu cowok dia cewek, nggak mungkin Ira ngelakuin hal kayak gitu katanya. Jadi ya udah percuma aja dia cerita-cerita tentang hal kayak gitu. Singkat cerita itu musim gugur sob, dan Doni sakit bronkitis. Dia nyoba balik ke rumah orang tuanya, tapi nggak ada orang di sana. Ya emang dia pengen sendirian juga. Di rumah itu pas dia buka internet dia kayak nemu jawaban untuk masalah yang dia hadapi. Dia mulai menyadari bahwa itu semua yang dilakukan Ira adalah pemerkosaan dan jatuhnya KDRT. Jadi dia disiksa selama 10 tahun oleh Ira. Akhirnya dia mencari terapis lagi buat dia dan Ira. Kebetulan saat itu keluarganya punya terapis pribadi sob, dan mereka berdua mendatangi terapis itu. Dia mendapatkan dukungan dari terapis itu sob, yang biasanya dia diserang. Kali ini Doni merasa ada yang dukung dia sob. Akhirnya Doni cerita semua tentang perlakuan si Ira, dari pemukulan sampai perlakuan seksnya si Ira ini yang bikin Doni kesiksa banget. Pada saat Doni menceritakan semua itu, Ira teriak-teriak, tapi si terapisnya mencoba buat nyegah Ira biar gak menginterupsi si Doni. Saat itu juga Ira minta cerai dari Doni. Lah si Doni ini bener-bener seneng banget sob. Pada saat Ira minta cerai, itu adalah hal yang ditunggu-tunggu sama si Doni ini, karena dia udah gak tahan banget sama perlakuannya si Ira. Akhirnya mereka bercerai dan terakhir ketemu di pengadilan itu. Doni bisa aja bawa masalah ini ke hukum sob, karena pemukulan dan siksaan si Ira ini udah di luar batas. Tapi dia cuma nyoba ikhlas lah. Bagi dia ya udahlah, yang penting Ira mengakui semua kelakuannya dan udah minta maaf cukup. Suatu ketika Ira datang lagi ke rumahnya si Doni sob, gedor-gedor pintu dan nendang-nendang. Ibunya Doni ketakutan di situ pas tahu. Doni cuma senyum ke ibunya terus bilang itu yang dialami setiap hari saat sama Ira dulu. Sejak saat itu Doni trauma dengan hal-hal yang berhubungan dengan percintaan sob. Lain di Ukraina, lain juga di Rusia sob, tepatnya di Bulguma. Ada anak laki-laki umur 16 tahun yang diperkosa oleh dua cewek umur 22 tahun sama 32 tahun. Modusnya, si cewek ini saat itu dia pura-pura mau servis handphone sob. Jadi si cowok ini tukang servis handphone. Pada suatu hari, cewek ini minta si cowok buat ngambil handphone yang rusak. Awalnya biasa aja, si cowok ambil terus pulang. Nah pada saat udah selesai handphonenya, udah bener, cowok itu datang lagi ke apartemen dua cewek itu buat ngembalikin handphone yang udah dibenerin. Tapi bukannya bayar sob, dua cewek ini malah bilang layar handphonenya ada goresan. Terus nuduh cowok ini yang menyebabkan goresan itu. Padahal goresan itu udah ada sebelum dibawa cowok itu buat diservis. Lalu cewek itu minta ganti rugi sekitar 38 euro lah. Karena gak ngerasa ngelakuin itu cowoknya, dia nolak dong, gak mau tanggung jawab. Tapi malah dipukuli sob si cowok itu di kepalanya sampai pingsan. Nah ternyata pas pingsan sob, cewek-cewek ini malah memperkosa cowok itu bergantian. Kaki sama tangannya diikat terus divideoin juga. Menurut berita yang gue baca nih, cowok itu juga diperkosa menggunakan alat bantu seks. Nah pas sudah bangun dari pingsannya, cowok ini diancam bakal disebarin tuh videonya kalau nggak mau bayar ganti rugi itu ke cewek-cewek ini sob. Nah akhirnya cowok itu sanggupin bayar biar dilepasin dari ikatannya, karena tangan sama kakinya diikat sob. Dia bilang duitnya ada di rumah, dia pura-pura harus ngambil duit dulu. Nah pas sudah dilepasin sama cewek-cewek ini, pada saat perjalanan balik dia lapor polisi sob. Dia lapor polisi bahwa dia telah diperkosa sama cewek-cewek ini. Jadi pada saat cowok itu jelasin terus nunjukin di mana apartemennya, terus di cewek-cewek itu juga megang barang bukti video itu, akhirnya ditahan 10 tahun penjara sob.
Sebenarnya di Indonesia sendiri juga ada, belum lama ini malahan cowok diperkosa sama apa ya, biduan dangdut ya kalau nggak salah. Terus pas gue lihat beritanya di YouTube atau di TikTok dan lain sebagainya, media-media sosial, gue lihat komen-komen yang cowok-cowok nih pada bilang, gue mau jadi korbannya dong, gue mau jadi korban selanjutnya dong, dan lain sebagainya. Tapi menurut gue sob, mungkin ya mereka merasa diperkosa karena cowok-cowok itu nggak suka sama cewek-cewek ini, terus ngerasa kayak bener-bener nggak mau melakukan hubungan seks sama cewek-cewek itu. Kalau ditanya enak ya pasti enak mungkin. Terus ada lagi yang bilang, dibilang nggak suka dan nggak mau kok bisa bangun itunya. Ya jangankan cewek yang ngerangsangin ya, kesenggol apa atau ketip apa juga langsung bangun, ya nggak sih? Tapi intinya gini, mungkin ya mereka cowok-cowok itu merasa nggak mau melakukan hubungan seks sama cewek itu karena nggak ada hasrat sama sekali, dan mungkin nggak rela nih kalau cewek-cewek itu yang menyetubuhi badan mereka. Ya sama kayak cewek mungkin ya. Jadi menurut gue ya kejahatan bisa kena siapa aja, nggak cowok nggak cewek, semuanya sama gitu. Jadi buat kalian nggak cewek nggak cowok, sama-sama harus hati-hati karena kejahatan kita nggak tahu bakalan kenanya kapan atau siapa yang melakukan, kita nggak tahu. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.